Oke, guys, di sini saya akan berikan kepada Anda 10 tips untuk Anda coba mengusahakan RBW Anda di area lintasan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat serantau. Apa kabar Anda di sana? Harapan saya semoga Anda sehat ceria di samping tugasan Anda seharian, di samping kerja-kerja Anda seharian, dan juga di samping keluarga Anda yang tercinta. Oke guys, Anda bersama saya lagi Rego Melang Channel di dalam membawakan topik ataupun perkongsian yang berkaitan dengan hal usaha rumah burung walit. Jadi kepada Anda pengusaha, terutama sekali kepada Anda yang masih galau dan juga Anda yang baru mau menceburkan diri dalam bidang perwalitan ini, terus stay tune dan tonton video ini daripada awal sehingga pada akhirnya guys. Semoga Anda mendapat pelajaran daripada setiap perkongsian saya. Oke guys, pada petang hari ini saya membawakan topik yang bertajuk khusus untuk Anda. Oke, khusus untuk Anda yang mempunyai RBW di area lintasan ataupun Anda yang sedang bercadang membina RBW di area lintasan. Oke guys, maka sebab itu pada petang ini saya membawakan topik yang bertajuk tips RBW di area lintasan. Oke guys, sebelum saya membawa Anda lebih lanjut kepada topik ini, kepada Anda yang belum subscribe channel ini, Anda subscribe dulu channel ini, tekan like serta tekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi daripada siaran saya yang akan datang guys. Jadi maka dengan itu, dengan tidak membuang masa, dengan tidak berlama-lama lagi, mari kita terus lanjut kepada topik ini. Jom. Oke guys, mula-mula sekali kita kenali dulu apa itu area lintasan. Oke, area lintasan itu adalah di mana satu kawasan yang bukan tempat berkumpul burung walit dan juga bukan tempat di mana banyaknya rumah burung walit, tetapi tempat ini lebih kepada kawasan yang masih lagi kosong, namun Anda akan melihat burung walit akan melintas pada waktu pagi dan melintas pada waktu petang. Oke guys, area lintasan ini adalah di mana kawasan itu adalah lintasan burung walit dari rumah burung dari RBW yang di area sentral di mana berpusatnya rumah-rumah burung walit dan pergi menuju mencari makanan di kawasan banyaknya pakan walit. Jadi area lintasan ini adalah bukan area yang favorite kepada burung walit karena dia hanya melintas ya guys, tetapi tidak singgah di tempat itu karena mungkin tidak ada sumber makanan di tempat itu dan juga di tempat itu pun tidak ada rumah burung guys. Oke guys, apabila Anda membina RBW di area lintasan ini, apa yang Anda harapkan? Oke guys, tentu sekali Anda mengharapkan burung walit yang melintas itu akan singgah di RBW Anda untuk melawat RBW Anda dan seterusnya menginap di RBW Anda. Itu adalah harapan Anda dan Anda berharap supaya bunyi Anda, SP Anda boleh menjemput burung walit yang melintas itu untuk datang melawat RBW Anda. Itu adalah satu harapan, tetapi risikonya adalah karena burung walit yang melintas di area lintasan ini sebenarnya ia adalah milik sebuah RBW yang mana dia daripada RBW di mana ia tinggal selama ini dan pergi ke satu kawasan yang banyak sumber makanan kepada walit itu. Jadi dia tidak rasa macam ada keperluan untuk singgah di kawasan Anda. Karena itu guys, maka area lintasan ini adalah area yang berisiko untuk Anda mendirikan RBW jika sekiranya tidak diiringi dengan kesungguhan dan juga ilmu yang tinggi di dalam menghadapi cabaran di area lintasan ini guys. Oke guys, macam manapun area lintasan ini sukar untuk kita elakkan karena sebagian besar kita akan berada di dalam situasi ini kecuali kita ada di area sentral begitu ataupun di area pakan, tetapi itu jarang sekali guys. Dan karena kita mengelakkan area sentral itu guys, persaingan yang tinggi di area sentral itu guys, maka area lintasan adalah pilihan, tetapi risikonya juga agak tinggi guys. Oke, bagaimana sekiranya Anda telah membina RBW di area lintasan itu?
Dan setelah Anda membinanya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan pun masih sepi. 1 tahun pun masih sepi tanpa berita. Ya guys, karena sebab yang telah saya katakan pada awal-awal tadi, yaitu burung walet mungkin tidak ada keperluan untuk turun ke RBW Anda untuk menginap di RBW Anda. Maka sebab itulah RBW Anda tetap sepi walaupun berbulan-bulan telah berjalan. RBW Anda tetap sepi. Oke guys, bagaimanapun itu bukan satu kata pasti bahwa Anda tidak akan berjaya di area lintasan itu. Karena sebenarnya ada ramai juga RBW, ada banyak, bukan ramai guys, ada banyak juga RBW yang telah sukses, yang telah berjaya di RBW lintasan itu. Anda mampu sukses di area lintasan dengan syarat Anda harus bersedia dari segi pembinaan RBW-nya, menyediakan RBW yang disukai Walid, yang spesifikasinya sesuai dengan keinginan Walid, dan juga ilmu yang mantap untuk Anda memikat burung-burung walet yang melintas. Jadi sebenarnya walaupun Anda sudah membina di RBW, walaupun Anda sebenarnya sudah membina RBW di area lintasan itu, dan pada ketika Anda menonton video ini dan Anda merasa agak menyesal sedikit, sebenarnya itu bukan jalan buntu guys, dan Anda belum gagal lagi. Anda hanya gagal setelah Anda berhenti untuk berusaha. Oke guys, Anda masih boleh mengusahakan untuk menjaga RBW Anda dengan beberapa tips. Oke guys, di sini saya akan berikan kepada Anda 10 tips untuk Anda coba mengusahakan RBW Anda di area lintasan. Jadi terus stay tune, karena mungkin juga ada daripada 10 tips itu yang bakal membantu Anda ataupun yang boleh Anda gunakan pada RBW Anda di area lintasan itu. Oke guys, 10 tips itu adalah yang pertama, LMB. Jika LMB Anda tidak sesuai dengan keperluan, maka Anda perlu perbaiki LMB Anda, yang mana harus burung walet itu mudah untuk masuk ke LMB Anda, yaitu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu luas pula, karena Anda perlu mempertimbangkan, yaitu pertama cahaya yang masuk melalui LMB itu dan memberikan cahaya sehingga ke ruang inap, maka itu Anda buat pertimbangan. Dan kedua adalah Anda buat pertimbangan juga tentang kemudahan predator itu untuk masuk ke RBW Anda. Jadi oleh karena itu tidak boleh terlalu kecil, sempit, dan tidak juga boleh terlalu luas. Jadi idealnya adalah lebih kurang ukuran LMB begitu 60 cm kali 90 cm, atau kita di Malaysia ini adalah lebih kurang 2 kaki tinggi dan 3 kaki lebar. Itu yang ideal lah. Itu pun mengikut size RBW Anda. Jika sekiranya RBW Anda itu adalah RBW mini saja guys, maka cukuplah 2 kaki tinggi dan 2 kaki lebar begitu guys. Oke guys, 10 tips yang Anda boleh lakukan di RBW Anda yang berada di area lintasan itu. Yang keduanya adalah tata letak tweeter panggil itu guys. Oke guys, Anda harus meletakkan tweeter panggil itu di kedudukan yang betul, yaitu tidak terlalu di bawah dan tidak juga terlalu di atas. Dan sebaiknya tweeter panggil itu Anda halakan ke atas sedikit. Oke guys, dalam 30 hingga 40% begitu guys. Dan untuk memastikan tweeter panggil Anda tidak rosak dimasuki air karena ia menghala ke atas sedikit, maka Anda boleh tebuk lubang di dalamnya agar apabila air hujan masuk dia akan keluar dan tidak merosakkan tweeter itu sendiri. Tetapi ada di antara tweeter pada masa kini yang saya lihat sudah ditebuk lubang, sudah ada lubang sedia di dalamnya. Jadi itu bermakna tweeter itu Anda boleh resikokan dia untuk menghala ke atas guys. Oke guys, daripada 10 tips itu, tips yang ketiga adalah monkey house Anda. Size monkey house Anda haruslah sederhana. Jangan membuat monkey house yang hanya berukuran 4 kaki kali 4 kaki guys, karena itu tidak selesa untuk burung walet masuk, dan tidak ada kecenderungan burung walet itu untuk masuk bermain di dalam monkey house Anda, kecuali terpaksa.
Tetapi di area lintasan itu Anda sendiri tahu bahwa burung walet itu adalah daripada gedung-gedung yang sudah berjaya, maka adalah sukar untuk Anda memikat burung walet jika Anda mendirikan monkey house itu bersize kecil. Sebaiknya guys, dalam ukuran 8 kaki lebar kali 8 kaki panjang begitu, 8 kaki kali 8 kaki itu guys, saya rasa sudah memadai. Jika paling kecil pun mungkin 6 kali 6 bergantung kepada size RBW Anda. Jika RBW Anda besar, maka adalah tidak layak kalau Anda menggunakan monkey house hanya setakat 6 kaki kali 6 kaki. Tetapi dia lebih sesuai Anda gunakan 8 kaki kali 8 kaki, dan paling ideal adalah 10 kaki kali 10 kaki, dan ketinggian begitu sehingga 6 kaki atau 8 kaki. Oke, tapi bagi saya lebih banyak menggunakan monkey house, yaitu 6 kaki tingginya guys. Yang keempat adalah roving area, roving room, ruang legar atau ruang putar. Banyak istilahnya guys. Oke guys, ada berpendapat bahwa jika Anda mendirikan telah membuat monkey house, maka tidak perlu Anda membuat ruang legar di bawahnya. Oke, itu selalunya akan dibuat karena mereka menjimatkan ruang dan supaya semua ruangan itu dijadikan ruang inap guys. Jadi tidak ada dibuat lagi ruang legar. Oke guys, itu sebenarnya boleh ya, insya Allah akan sukses. Cuma jika Anda mendirikan RBW di kawasan pakan, tidak ada saingan. Begitu guys, tidak ada saingan, maka dia akan masuk. Itu memang boleh, dan insya Allah akan sukses. Cuma waktu ini kita menceritakan tentang RBW yang kita kena bersaing. Walaupun di area lintasan itu tempat yang sunyi, tidak ada RBW, tetapi kita memikat burung walet yang telah lama di RBW asalnya. Oke guys, oleh karena itu roving area itu atau ruang putar itu harus ada, yaitu size yang sederhana. Antara kalau RBW mini itu mungkin memadai 6 kaki kali 6 kaki, tetapi kalau sedang-sedang itu yang ideal adalah 8 kaki kali 8 kaki, 8 kali 10, 8 kali 12, atau 10 kali 10 macam begitu guys, 10 kali 12 begitu guys. Jangan siap terlalu besar guys, karena ia akan membuang masa burung walet untuk berputar-putar dan keluar, berputar-putar dan keluar, karena terlalu luas untuk dia bermain-main di ruang putar itu, di ruang legar itu. Maka sebenarnya fungsi ruang legar ini adalah penting guys, karena burung walet sebenarnya tidak merasa terpaksa untuk masuk ke ruang inap, melainkan dia perlu membiasakan diri dulu di luar LMB, masuk ke dalam monkey house Anda, kemudian masuk ke ruang legar Anda, atau di void Anda. Oke. Atau di void Anda, dia akan membiasakan diri situ berputar dan akan masuk ke ruang inap jika lar Anda bersahabat dengan burung walet itu guys. Oke guys, jika sekiranya lar itu agak bersahabat dengan burung walet yang melawat RBW Anda, maka sebab itu lar itu juga Anda kena pastikan dia adalah yang mudah dimasuki oleh burung walet guys. Oke, yang mana secara kebiasaannya ada yang bersize 2 kaki kali 3 kaki atau 60 cm kali 90 cm, dan ada juga yang menggunakan 3 kaki kali 3 kaki. Tetapi kalau 2 kaki kali 2 kaki itu guys, bagi saya sendiri lah, pendapat saya sendiri, ya agak sempit, ya agak menakutkan burung walet untuk masuk ke ruang inap itu. Sudahlah, memasuki LMB itu sudah ada ketakutan bagi burung walet. Dia sudah masuk ke void Anda, ke ruang legar Anda, memasuki ruang inap itu lagi merisikokan diri guys, agak menakutkan guys apabila lubang dia agak sempit. Jadi maka itu lubang antara lantai itu, ya lar itu haruslah sebaiknya 2 kaki kali 3 kaki atau 3 kaki kali 3 kaki, itu sudah ideal guys. Oke, tips yang kelima adalah pencahayaan. Oke, pencahayaan di dalam RBW itu sangat penting guys. Oke, memang sangat penting. Oke, cuma di sini Anda perlu perhatikan jangan Anda skip video ini, karena jika Anda skip video ini bermakna Anda akan
terangkan ke semuanya ruang inap Anda. Jadi jangan skip video ini, tonton sampai habis agar Anda tahu bagaimana sebenarnya. Oke guys, pencahayaan itu perlu, tetapi biarkanlah cahaya itu yang di dalam itu masuk daripada LMB Anda, masuk ke dalam void dan memberikan sedikit cahaya di dalam ruang inap, yaitu di lantai tetapi bukan di sirip. Oke guys, perlunya cahaya di void itu karena anak-anak walid yang mau mencoba untuk masuk ke dalam RBW Anda akan merasa takut dengan kegelapan guys. Jadi apabila void Anda agak terang, maka akan mudah anak-anak walid ini untuk berputar sampai turun ke bawah dan masuk ke lar Anda sehingga ke ruang inap. Jadi itu juga pentingnya pencahayaan. Tetapi bagaimanapun, jangan salah anggap guys, cahaya yang wujud di dalam ruang inap itu yang wujudnya daripada lubang papan, lubang sana, sambungan sana, sambungan sini, leaking sana, leaking sini, menyebabkan cahaya dia masuk guys. Itu cahaya yang tidak disukai walid. Jadi Anda harus paham ini guys, pencahayaan itu perlu, tetapi bukan daripada cahaya yang kita lakukan kesilapan. Oke guys, Anda perlu ambil perhatian. Oke, sekiranya cahaya masuk ke void itu dan ada tempias cahaya masuk ke dalam ruang inap itu, tidak mengapa guys jika ia masuk di bagian lantai sahaja, di bagian bawah, tetapi di bagian sirip dia tetap gelap. Oleh karena itu, apabila di ruang sirip itu agak terang guys, Anda boleh memasang sekat gantung pun cukup jika itu sudah membadai bagi pengamatan Anda. Tips yang keenam. Oke, tips yang keenam adalah seperti biasa, seperti mana RBW di mana saja pun berada, ini pun juga tidak boleh terlepas, yaitu suhu dan kelembapan. Anda kena mengatur suhu dan kelembapan itu yang sebaik mungkin, karena guys, Anda memikat burung walit daripada RBW asalnya, yang mana mungkin dia tinggal selama ini di RBW yang cukup mantap suhu dan kelembapannya. Jadi bila Anda tidak boleh memberikan semantap apa yang di RBW lamanya, di tempat tinggal lamanya, maka peluang Anda untuk memikat burung walit itu agak tipis guys, agak tipis. Jadi oleh karena itu Anda kena mengatur suhu dan kelembapan itu yang cun-cun punya guys. Selanjutnya, tips yang ketujuh. Oke guys, tips yang ketujuh yang perlu Anda perhatikan adalah bau asing di dalam RBW Anda, terutama sekali RBW yang masih baru, yaitu jika Anda bina ia daripada konkrit, bermakna bau simin itu ada. Jika Anda bina ia daripada bahan asas kayu begitu, bau kayu itu masih ada. Jika Anda bina ia daripada plywood, bau gam plywood itu masih kuat guys. Oke guys, jadi di situ Anda jangan onkan RBW Anda selagi bau asing di dalam RBW Anda tidak dapat Anda neutralkan. Maka dengan itu Anda macam-macam cara Anda boleh gunakan dengan meletakkan macam-macam lah, macam roti bantal itulah, daun pandan lah, apalagi ya, dengan macam-macam aroma seperti black hormone, sopo black dan sebagainya yang boleh menetralkan bau asing di dalam RBW Anda, sehingga kan RBW Anda mempunyai bau yang serupa dengan habitat asal burung walit guys. Ini sangat penting Anda atur guys sebelum Anda kasih on perdana RBW Anda, karena apabila Anda sudah on kan sedangkan bau di dalam RBW Anda masih bau asing, bermakna burung walit yang sudah melawat RBW itu dan keluar karena tidak senang dengan bau asing itu, tidak ada peluang lagi guys, dia tidak akan datang kembali sudah. Jadi peluang Anda terlepas karena kesilapan ini. Jadi hati-hati guys dengan bau asing di dalam RBW. Tips yang ke-8. Oke, tips yang ke-8 adalah penggunaan bazooka. Oke guys, ini pastinya Anda tunggu-tunggu kan, penggunaan bazooka dan heksagon. Oke, bazooka yang macam tuh yang untuk tembak jauh. Oke, heksagon yang tuh yang bervariasi di atas bumbung Anda. Oke, di area lintasan sebaiknya bagi saya ia adalah perkara yang sangat perlu
Anda gunakan, yaitu memasang bazooka dan heksagonal. Karena Anda harus menghalalkan bazooka itu dimana burung walet sentiasa melintas waktu pulang itu guys. Oke, dimana apabila burung walet pulang, Anda sambut dia. Sebelum dia melintas, Anda sambut dia dengan bazooka itu, dengan bunyi bazooka itu, sehingga kan ia akan cenderung untuk datang menghampiri bazooka itu dan disambut oleh Twitter LMB Anda yang mengajak ia masuk. Kemarilah, kemarilah. Oke guys, dan begitu juga bunyi heksagonal itu. Sebenarnya bunyi heksagonal ini sangat penting di nyamuk di RBW Anda, karena di atas sana apabila heksagon ini berbunyi, di atas sana dia burung walet itu akan mendengar terlalu meriah di bawah sana. Dia akan turun dan melihat apakah yang meriah di bawah ini. Oke, lebih kurang begitulah guys. Kalau manusia lebih kurang begitulah guys. Oke, dia akan turun karena panggilan heksagon itu tadi. Karena bunyi heksagon ini terdiri daripada 4 atau 5 biji tweeter, audax 61 dan sebagainya. Maka dari atas itu dia kedengaran meriah. Sangat banyak burung walet di bawah yang memanggil-manggil guys. Jadi itu juga boleh membantu sebagai daya usaha Anda untuk menjayakan RBW Anda, yaitu pemasangan bazooka dan juga heksagon. Tips yang ke-9. Oke, tips yang ke-9 adalah tips yang last sekali. Memang apa orang bilang sama ada sukses atau tidaknya RBW itu last sekali ditentukan oleh tips yang ke-9 ini, yaitu settingan suara. Oke guys, setelah Anda meletakkan Twitter yang betul di LMB Anda, setelah Anda memberikan Twitter yang terbaik, mungkin juga Twitter magnet dan sebagainya Anda pasangkan di LMB Anda, dan setelah Anda mengambil bunyi SP yang bagus, yang terbukti telah berjaya di mana-mana, atau ada rekan Anda yang menggunakan SP itu memang terbukti telah berjaya, maka itunya semua sudah ada dan dibantu oleh amplifier yang berkualitas tinggi, maka last sekali adalah settingan. Oke guys, dengan lengkapnya dari segi pemasangan Twitter dengan jenis Twitter yang bagus, dengan amplifier yang bagus. Jika settingan Anda lari, jika settingan Anda tidak betul, di situ juga akan boleh menjadi punca kegagalan burung walet mendatang ataupun masuk ke dalam LMB Anda. Jadi yang last sekali adalah settingan volume. Jadi di sini saya tidak dapat memberikan tips kepada Anda tentang bagaimana settingan volume itu, karena sudah ada di video-video saya yang lepas. Oke guys, jadi itu adalah tips yang ke-9 guys. Ada lagi satu yang last, ini hanya trik yang mungkin boleh membantu Anda. Anda boleh aplikasikan dan boleh juga Anda tidak aplikasikan, terserah kepada Anda, yaitu dengan memasang lampu di LMB itu. Oke guys, kenapa harus pasang lampu? Oke, satu, apabila waktu malam burung walet telah pulang dari area pakan, pulang ke area sentral di mana RBW tempat dia tinggal. Oke, dia melihat cahaya dari di LMB Anda diiringi dengan bunyi SP, bunyi panggil, maka ada kemungkinan burung walet yang melintas itu akan singgah ke RBW Anda. Itu satu. Kedua, jika sekiranya pada petang hari burung walet yang pulang daripada area pakan ke area sentral itu telah berjaya Anda jemput dengan bazooka dan heksagonal tadi, telah berjaya datang menghampiri RBW Anda, maka jika anakan yang Anda jemput, maka anakan itu akan berputar bermain-main di depan LMB Anda tanpa sadar hari sudah malam, karena terangnya cahaya lampu yang Anda pasang di LMB Anda. Oke, itu anakan tadi bermain-main di depan LMB itu, dan sekejap menempel di Twitter Anda kan, dan sekejap terbang lagi begitu, masuk sekejap di LMB, keluar lagi macam begitu, tanpa sadar hari sudah malam dan anakan walet ini tidak mampu untuk pulang ke RBW di mana ia tinggal semula. Dan maka itu guys, burung walet ini dengan rasa kasihannya telah terperangkap di situ tanpa berjaya pulang ke RBW-nya, menyebabkan kemungkinan
Anakan Walid tadi akan menginap di RBW Anda, sama ada masuk di dalam ruangan RBW Anda ataupun tidur semalaman di Twitter panggil Anda. Itu biasa terjadi guys. Oleh karena itu guys, Anda jangan heran jika sekiranya RBW Anda yang baru on itu ada burung walet yang tidur di tidur di Oke guys, sorry guys. Oke. Ada burung walet yang tertidur di Twitter LMB itu guys. Itu biasa berlaku kan guys. Oke guys, jangan tipu guys, memang biasa berlaku. Oke guys, itu adalah antara burung walet yang anakan walet yang terperangkap tidak berjaya pulang ke RBW asalnya karena menyangka hari masih siang, sebenarnya hari sudah malam guys. Jadi itu hanyalah satu trik Anda boleh lakukan, dan Anda mungkin boleh berjaya dengan itu dan boleh juga tidak berjaya. Jadi itu tanya pada hati sendirilah sama Anda mau lakukan atau tidak. Tetapi jika saya akan buat guys, karena jika kita tidak coba maka tidak adalah yang kita harapkan. Tetapi jika kita mencoba, walaupun mungkin akan gagal, tetapi masih ada yang kita harapkan. Oke guys, tips membina RBW di area lintasan sudah sampai di penghujungnya guys. Bermakna Anda yang pada ketika ini sedang menonton video ini, pada ketika ini guys, bermakna Anda telah menonton daripada awal video ini sehingga pada akhir video ini guys. Jadi terima kasih saya ucapkan, dan begitulah 10 tips yang boleh Anda usahakan untuk diaplikasikan di RBW Anda yang berada di area lintasan, yang mungkin juga pada ketika ini sedang galau dan mungkin juga pada ketika ini sedang dalam pembinaan. Maka Anda boleh terapkan tips-tips tadi, sama ada mana-mana yang Anda rasa Anda mau terapkan di dalam RBW Anda, karena ini hanya usaha dan bukan kepastian. Bagaimanapun kita hanya berusaha, dan Allah Ta'ala itu yang menentukan rezeki kita guys. Oke lah guys, terima kasih saya ucapkan kepada Anda karena menonton video ini daripada awal hingga akhir, dan terutama sekali kepada Anda yang telah subscribe channel ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda. Anda memang terbaik, Anda supporting guys. Oke, dan juga kepada semua viewers, walaupun Anda belum subscribe channel ini pada ketika ini, tetapi karena dengan sokongan Anda, karena dengan hadirnya Anda sebagai viewers di channel ini pada video ini, maka saya terus bersemangat tiada taranya guys untuk menghasilkan karya demi manfaat bersama, demi manfaat kepada Anda, manfaat kepada mereka dan mereka semua yang berada di luar sana guys. Kejayaan itu bermula daripada komitmen, dan komitmen itu pula berawal daripada impian. Sehingga bersuara saya lagi pada siaran saya akan datang. Salam sukses untuk Anda.